apakah benar pengumuman pemerintah 1 Zulhijjah jatuh pada malam Jumat tepat tanggal 1 Juli? Maka mau tidak mau Jumat besok ini Indonesia 8 Zulhijjah, hari Sabtunya 9 Zulhijjah, hari Minggunya 10 Zulhijjah. Jawabannya benar. Itu kan hasil dari hisab, Pak, dan hasil dari ru'yatul hilal, dan itu kan kumpulan ratusan ulama, ratusan pakar astronomi. Pertama, mereka sudah melakukan hisab. Dalam teori hisab tidak mungkin tanggal 1 pada tanggal 30 Juni itu. Dan dari ru'yatul hilal pakai teropong bintang di ratusan titik seluruh Indonesia ini memang tidak kelihatan hilal. Nah, seandainya sidang isbat itu mengatakan tanggal 30 Juni itu adalah tanggal 1 Zulhijjah, maka mereka berbohong atas nama ilmu pengetahuan. Karena memang tanggal 30 Juni itu untuk Indonesia belum tanggal 1 Zulhijjah. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi jangan maksa kita, paksa pokoknya Indonesia harus sama-sama Arab. Tanggal 30 Juni itu adalah 1 Zulhijjah. Enggak bisa dipaksa. Karena itu ilmiah, berdasarkan hisab, perhitungan, dan berdasarkan ru'yatul hilal untuk Indonesia. Nah, muncul orang nanya, Ustaz, tapi kok mengapa di Arab sudah kelihatan? Coba kita pakai logika ya Pak. Nanti pakar astronomi, makanya umat Islam itu kalau bisa jangan lagi ribut tentang kunut, teliti ini sampai selesai. Ngapa memungkinkan beda hari raya antara Indonesia dengan Arab Saudi? Ini harus diteliti secara ilmiah ini Pak. Karena memang begini, perhitungan kalender kita itu kalender Qamariyah, bukan Samsiyah. Kalau kalender Samsiyah kita udah tahu Bapak Ibu, tiap hari matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Itu kalau kalender Samsiyah udah ketahuan kan, begitu ketentuannya sama, nggak akan beda-beda. Tapi kalau kalender Qamariyah, tanggal 1 Syawal, 1 Ramadan, atau tanggal 1 bulan Qamariyah, jangan sekali-kali dilihat di timur. Nggak ada Pak, bulan tidak nongol di timur. Jadi hilal bulan itu dilihatnya di barat, sebentar sekali nongol turun lagi di barat. Nah, tentunya negara-negara yang letaknya paling barat itu paling mungkin lebih dulu posisi hilalnya ada daripada negara-negara yang paling timur. Nah, Indonesia ini kan paling timur dari Arab Saudi. Bayangkan kita naik pesawat berangkat ke Arab Saudi, itu paling cepat 9 jam Pak, paling cepat 9 jam. Saking jauhnya Indonesia ke Arab Saudi. Indonesia ini ada sebelah timur, Arab itu sebelah barat. Paling mungkin dia paling dekat dengan hilal tersebut. Ini yang paling perlu kita pahami. Kan Indonesia duluan 4 jam dari Arab. Jam dihitung bukan berdasarkan bulan, jam dihitung berdasarkan matahari. Matahari terbitnya di timur, bukan di barat. Hilal bulan dilihat di barat, matahari dilihat di timur. Makanya saya memahami sederhana saja, bulan di Arab 16 jam lebih tua daripada bulan di Indonesia. Matahari di Indonesia lebih tua 4 jam daripada matahari di Arab Saudi. Begitu kalau saya memahaminya. Matahari Indonesia 4 jam lebih tua daripada matahari di Arab. Bukan 16 jam tadi Pak, 20 jam. Bulan 20 jam lebih tua di Arab daripada di Indonesia. Mungkin betul beda hari raya itu. Ini Indonesia. Saya sudah baca beritanya, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, lebaran hari Minggu semua. Karena hasil hitungan mereka dan ru'yatul hilal mereka memang belum tanggal 1, hari Kamis kemarin itu. Nah, ini kan benar, gak bisa kita ingkari karena ini ilmiah, ilmu pengetahuan. Nah, jangankan Indonesia sama Arab, Mesir sama Arab Saudi pun sangat sering sekali beda hari raya. Coba sekali-kali searching di Google itu Pak, berapa kali Mesir sama Arab Saudi beda hari raya. Bukan cuma Idul Adha, termasuk Idul Fitri juga.
Memang sih mereka beda benua. Mesir itu di benua Afrika, Arab itu di benua Asia. Tapi walaupun mereka beda benua, tapi kan deketan lokasinya, cuman terpisahkan oleh Laut Merah saja. Tapi mengapa sering beda hari raya? Dan itu dianggap lumrah sekali. Nggak ada ulama yang memperdebatkannya. Rakyat Mesir berhari raya menurut pengumuman pemerintah Mesir, rakyat Saudi berhari raya menurut pengumuman pemerintah Arab Saudi. Nggak ada yang dibalik, orang Mesir ikut-ikutan Arab atau orang Arab ikut-ikutan Mesir. Nggak ada, sudah lumrah itu. Berikutnya saya ingin tegaskan, ulama 4 madhab sudah sepakat haram hukumnya beda hari raya dengan pemerintah. Nah, ini yang perlu ditegaskan. Enggak ada perbedaan pendapat, Pak. 4 madhab. Makanya saya tegaskan, yang sengaja lebaran hari Sabtu berdosa karena dia melakukan perbuatan haram. Bahkan saya tambahkan tegaskan, sholat id di hari Sabtu tidak sah karena di Indonesia masih tanggal 9 Zulhijjah. Menyembelih hewan kurban pada hari Sabtu tidak dianggap kurban, dia adalah sembelihan biasa karena masih tanggal 9 Zulhijjah. Karena kita tinggal di Indonesia. Kalau mau nyembelih tanggal 9, pergi dulu ke Arab, bawa sapi ke sana, bawa kambingnya di sana, nyembelih di sana, baru sah nanti kurbannya itu. Ini betul penegasan. Baik, saya masuk ke dalil biar kita ini enggak dianggap mengada-ngada mengatakan haram itu, Pak. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, as-saumu kama tasumun wal fitru kama tuftirun wal adha kama tudahhun. Puasa itu ketika kalian semua sudah kebanyakan berpuasa. Idul Fitri juga sedemikian rupa. Idul Adha juga sedemikian rupa. Sampai di sini masih ngambang kalimat hadis ini. Dijelaskan oleh Imam At-Tirmidzi pada hadis ini, innama ma'na hadzal hadis. Sesungguhnya makna daripada hadis ini adalah as-saumu wal fitru wal adha ma'al jamaah wa idhabin nas. Bahwasanya mulai puasa Ramadan, merayakan Idul Fitri, merayakan Idul Adha wajib bersama pemerintah. Wajib bersama pemerintah. Wa idhabin nas, dan mayoritas masyarakatnya masing-masing di negerinya masing-masing. Muncul fatwa 4 madhab. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali, 3 dulu. Secara tegas mengatakan haram hukumnya berhari raya beda dengan pemerintah. 3 madhab, termasuk puasa juga. Cuman Imam Syafi'i yang mengecualikan. Kata Imam Syafi'i, orang yang pada tanggal 29 Ramadan dengan mata kepalanya di sore hari, dia melihat hilal dengan mata kepalanya, tetapi pemerintah menyempurnakan puasa menjadi 30 hari. Jadi tidak lebaran besoknya itu, tapi orang ini melihat hilal. Maka orang yang melihat hilal itu, kata Imam Syafi'i, dia tidak berpuasa lagi pada esok harinya, tetapi dia tetap berlebaran berhari raya bersama pemerintah. Dan dia boleh tidak berpuasa, berlaku untuk dirinya dan keluarganya. Kalau kiai di pondok itu pernah Pak begitu. Kiai di pondok itu puasa cuma 29 hari karena dia sudah melihat hilal. Santrinya juga diajak untuk tidak berpuasa lagi besok hari, tapi lebarannya tetap bersama pemerintah sholat idnya. Saya ingin tegaskan malam ini, jangan mau terperdaya dengan kelompok HTI itu, karena memang mereka itu ngerusak ajaran Islam ini, Pak. Sampai detik ini ingin saya tegaskan, tidak ada satupun ulama yang memberikan rukhsah boleh berhari raya beda sama pemerintah. 4 mazhab mengatakan haram hukumnya beda hari raya dengan pemerintah. Jadi sampai di sini clear, Pak. Jadi bukan berarti pemerintah ini sedang nipu kita. Sidang isbat itu jelas sekali itu. Jelas sekali itu ilmiah.
Makanya kalau mau dirusak, mau dirubah caranya, ya rubah dulu sidang isbatnya itu. Itu kan ulama semua, pakar astronomi semua itu yang kumpul di sana.